Perkenalkan, nama saya Renata Hutosoid. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang teknologi. Jadi teman-teman, teknologi adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi bergantung pada sistem pengoperasian otomatis. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah teori dasar yang akan kita bahas tentang pengertian teknologi digital dan pengertian teknologi analog. Jadi teman-teman, teknologi digital adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Pada sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 variabel dasar, yakni amplitudo, frekuensi, dan pas. Yang pertama akan kita bahas adalah amplitudo. Jadi teman-teman, amplitudo merupakan tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Rumus amplitudo adalah P sama dengan N per T. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Rumus frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Dan yang terakhir adalah pas, merupakan besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Rumus perbedaan sinyal transmisi sinyal analog dan digital. Yang pertama, sinyal analog juga disebut dengan broadband, merupakan gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sedangkan sinyal digital juga disebut baseband, memuat denyut voltage yang ditransmisikan melalui media kawat. Transmisi data. Yang pertama, transmisi data analog adalah upaya mentransmisikan sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal dapat mewakili data analog atau data digital. Gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk sinyal analog. Yang kedua, transmisi data digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba, memiliki sinyal besaran yaitu 0 dan 1. Berikut adalah contoh gambar analog sinyal dan digital sinyal. Saya Fitriani di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teknologi digital dan analog. Pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regenerative repeater. Teman-teman, di sini ada contoh alat dengan sistem digital. Yang pertama adalah cutter ID, berguna untuk membuat dan memotong ID card. Yang kedua, press tekstil, berfungsi untuk membuat tinta tekstil yang telah disablon pada kaos lebih kuat, serta apabila kaos dicuci, tinta tidak mudah luntur. Dan masih banyak lagi. Di sini kita akan belajar cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Baik teman-teman, di sini ada bilangan desimal yaitu 5, biner berapa ya teman-teman? Desimal 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1 teman-teman. 2 itu dari 5 dibagi 2 hasilnya 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi binernya adalah dari bawah ya teman-teman, kita urutkan dari bawah yaitu dari 0, 1, 0, 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan binernya adalah 0, 1, 0, 1.
Ayo kita isi dulu teman-teman. 0, 1, 0, 1. Mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Kita memiliki bilangan biner yaitu 0101. Berapakah desimalnya? Jadi kita memiliki bilangan biner teman-teman yaitu 0101. Dan kita ada nih angka atas yaitu 0, 1, 2, 3. Ini nanti akan kita pakai sebagai pangkat teman-teman. Nah, di sini ada desimalnya nih teman-teman, sama dengan 0 dikali 2. 2 ini basisnya teman-teman ya. Bilangan binernya kan 2 tuh. Nah, jadi kita pakai di sini ya. 0 kali 2 pangkat 3 ya teman-teman, tambah 1. Ini bilangan binernya dikali 2 pangkat 2. Ditambah lagi 0 bilangan biner ya teman-teman, dikali 2 sama dipangkatkan 1 ya. Nah, ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 0. Kenapa pangkatnya 0? Karena bilangan desimal itu dimulai dari 0. Nah, sekarang kita menjumlahkan nih teman-teman. 0 dikali 2 pangkat 3 yaitu 0. 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4. 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4. 0 dikali 2 pangkat 1 yaitu 0. Dan 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1. Jadi 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi teman-teman, kita memiliki bilangan desimal. Aduh, kok jadi 10? Maaf ya teman-teman, itu agak salah sedikit tadi ya. Jadi kita memiliki bilangan desimalnya berapa teman-teman? Yap, 5. Ya, pintar sekali anaknya Bapak Imam ya, pintar sekali. Sampai jumpa lagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifki Prayoga, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang budaya digital. Dari perspektif saya sebagai ilmuwan sosial, saya melihat bahwa perkembangan peradaban manusia dengan kebudayaannya akhirnya sampai pada sebuah tahapan atau era yang disebut era digital. Digitalisasi teknologi informasi merupakan hasil budidaya manusia, hasil kerja keras pemikiran dengan segala macam eksperimentasinya oleh manusia, sehingga saya melihat itu sebagai suatu dampak positif dari sebuah era perkembangan peradaban manusia. Tutur Pius. Baik teman-teman, jadi apa sih kelemahan teknologi digital dan kelemahan teknologi analog? Yang pertama, kelemahan teknologi digital. Kebutuhan bandwidth yang lebih besar, kecepatan prosesor terbatas, sistem dan pemrosesan lebih kompleks. Selanjutnya adalah kekurangan analog. Analog ini cenderung memiliki sinyal kualitas yang lebih rendah daripada digital, sensitif kabel terhadap pengaruh eksternal, dan kebisingan yang tidak diinginkan dalam proses perekaman. Sampai jumpa lagi. Saya Rizky Astuti, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Konsep dasar teknologi informasi adalah sistem biner, desimal, dan hekadesimal. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa dikit-dikit angka. Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Yang terakhir yaitu saran, perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai teori teknik digital dan analog untuk perkembangan ilmu pengetahuan.